Halo, selamat malam semua. Hari ini tanggal 15 malam, menindaklanjuti topik yang sebelumnya membahas soal adaptasi dan mental. Di sini saya cuma mau bahas soal bar sama warna pada ikan ya. Oke, disimak baik-baik, jangan di skip-skip karena ada info yang mungkin pemula-pemula, kiper-kiper baru mau tahu gitu ya. Nah, untuk menyambung yang kemarin juga, kalau ibaratnya memang ikan masih kurang kurang aktif juga ya tambahin ketapang, nggak usah terlalu gelap lah, cukupnya aja yang penting ada ketapang. Nanti juga biasanya aktif kok kalau permaruan ya. Oke, kita balik ke masalah bar. Bar banyak kiper-kiper yang cari simet, ngerti gak simet? Banyak juga seller yang ngakunya jual simet, begitu datang nggak simet ya. Saya sering terjadi pada saya kalau saya beli online, minta simet, datangnya nggak simet. Entah itu bar kanannya ada yang kakinya putus, ada yang kakinya ada gitu, belah kanan atau belah kiri. Biasanya kanan kiri nggak sama gitu loh. Oke, karena ini berhubungan simetris, itu berhubungan dengan perkontesan sih ya rata-rata ya. Jadi saya akan jelasin lagi. Selain dari konten yang sebelumnya saya udah pernah buat masalah penilaian maru, ada di sebelum-sebelumnya, bisa dilihat sendiri ya di bawah-bawah. Kita akan bahas soal bar dulu, oke? Ya, bar itu kita akan bahas soal mengenai bar ada yang hilang. Kenapa bar bisa hilang? Biasa itu dari pakan, mungkin kurang gizinya, atau mungkin biasanya banyak kiper-kiper suhu gitu, sepuh-sepuh pada mainnya tahan size ya, jadi makannya benar-benar minim, paling sehari sekali, secukupnya aja, yang penting perut sedikit berisi seperti ini contohnya. Mungkin habis itu udah malam nggak dikasih makan, besok puasa kadang bisa 3 hari sekali baru makan. Nggak menentu ya, semua kiper kan bebas menentukan. Kalau saya sih tiap hari makan ikannya, jadi ya paling parah pun kayak dia nih, red centarumnya entah kenapa kurus terus, dikasih makan terus juga, ikan yang aneh. Ya namanya red centarum juga semua tahu lah ya. Minusnya ikan red centarum itu biasanya kalau kita nggak benar-benar bisa kontrol itu gigit ekor. Rata-rata penyakit jeleknya centarum gigit ekor sih. Kita balik lagi ke bar simet enggaknya ya, saya akan bantu memperlihatkan contoh-contoh yang ada. Namun saya nggak bisa menjamin kalau apa yang saya ngomong benar, tapi ya bisa dibilang kalau yang memang benar simet ya saya akan bilang simet. Kalau yang kurang saya agak ragu ya saya akan bilang saya ragu. Tapi kalau memang yang nggak simet ya nggak simet, gitu aja sih ya. Poin-poinnya pun saya akan beritahu. Contoh ikan yang simet. Oke, mana ya? Nih ada centarum. Ini simet 7/7 barnya. Semuanya bergaris-bergaris kanan kiri. Sini nak kasih lihat bar sebelah kamu. Jadi kalau mau dihitung bar itu bar setengah badan ke atas, setengah badan ke bawah. Jadi jangan dibandingin sama garis baby ini. Garis baby ini di atas setengah badan. Kita harus hitungnya tuh pas di sikunya tuh tadi, kayak tadi red centum rata-rata begitu siku, dia kayak tanda panah. Siku pas di siku sininya, pas siku tajamnya itu adalah tengah badan. Jadi harus 77, yang namanya 77 seperti ini. Atas ada 7, ada bar nempel 7, di bawah juga ada. Kakinya juga ada 7, oke? Kurang lebih seperti itu. Ini benar-benar simet. Ini harusnya sih kalau di kontes bisa dapat poin 4 ya, harusnya ya. Tapi masalahnya juri kan kita nggak tahu. Kadang ada beberapa juri yang udah disogok sama peserta. Ujungnya nilai ikan kita dijelek-jelekin. Entah itu lagi belum live, ikan kita digedor-gedor, bikin takut, bikin mager atau apapun itu. Banyak lah cara-caranya lah itu. Masalah duniawi perkontesan ya seperti itulah kurang lebih ya. Saya cuma bisa jelaskan di situ. Ini barnya benar-benar 77, rapi, enak. Ini harusnya sih 4 poinnya. Oke, kita balik ke contoh lainnya juga seperti ini. Ini pun masih termasuk simet ya. Walaupun bagian depan terlihat patah, tapi sebenarnya sih itu nggak patah harusnya sih. Selama dia ada bar nyambungnya, dilihat dari atas ada bar nyambungnya. Fokusnya malah ke daun terus. Ada bar yang nyambung, berarti itu nyatu. Itu bar sebelah kiri dia seperti itu, 5. Pas ada 5.
walaupun itu di belakang ada satu ya, biasa satu itu tipe red size 15 cm itu akan menyatu dengan pangkal ekor, dia akan hitam. Untuk keluarin cabungnya agak susah. Ini babi dipancing susah. Yuk, kita ajak main dulu. Nah, kita akan lihat bar sebelahnya lagi. Oke, pinter nak. Ini sini dong, sini dong, kasih lihat, jangan pelit lah. Tuh bar sebelahnya seperti ini ya. Bar depannya ya. Jadi ini sebenarnya sih terhitung simet sih. Setahu saya dia di dekat pangkal ekor juga kurang lebih mirip sih sama yang sebelah kiri. Tidak masalah lah, udah. Apa-apa, kita skip dia dulu ya. Kita tuh ya. Di pangkal ekor bagian atas juga ada satu. Tapi itu mah ujungnya nggak usah dihitung. Ini tetap simet. Minim 3 lah dia. Pokoknya minim 3. Maksimal kalau bisa 4 ya hoki lah. Terus sama-sama di atas belakang, oke? Itu simet. Lalu ini kadang agak meragukan ya, karena kalau bar di badan memang ada 5, tapi di dekat pangkal ekor paling ujung itu ada satu lagi. Ini bisa dibilang 5, bisa dibilang 6, tapi bisa kalau udah besar ya seperti yang saya bilang tadi, ini pangkal ekor ini akan menghitam, menggelap, kadang bisa sampai nggak kelihatan kalau di situ ada bar. Kita akan perlihatkan sebelahnya lagi. Sini sebelahnya dong. Kadang nih bocah-bocah pada mesti dipancing dulu. Nah sebelahnya tuh ya, pangkal ekor juga ada, cuma agak ke bawah. Ini bisa dibilang simet, bisa juga belum tentu. Masalahnya tergantung nanti si juri melihatnya seperti apalah ya. Selama yang di pangkal ekor nantinya nggak terlihat, ya itu akan aman simet dia kenanya, oke? Itu bisa 3 juga, bisa 3. Nah kalau kayak gini, ini bisa dibilang nggak simet. Kenapa? Karena setengah ke atas nih ada garis badan tuh putih, kelihatan kan tuh. Nah itu adalah pas di tengah-tengah bar. Di atas harus ada, di bawah juga harus ada. Kalau ini kelebihan bar nih hitungannya, karena itu kakinya putus satu di bar ketiga. Pangkal ekor ada satu, walaupun ujungnya nggak akan terlihat yang di pangkal ekor. Nah ini kita akan perlihatkan sebelah bar kanannya lebih rapi. Pangkal ekor nggak ada 5, sebelah kirinya doang yang kelihatan seperti ada 6 karena ada satu di pangkal ekor. Tuh ya, ini paling mentok poinnya 2, paling mentok poinnya 2 karena terhitung simet tapi tidak rapi anggapannya ya. Banyak seller yang ngasih simet tuh seperti ini dianggap simet, banyak sekali. Jadi ya bersabar aja. Nah kalau untuk di permaruan yellow, varian yellow seperti ini juga bisa dapat poin 3 minim lah. Dia simet 77 sih. Ada garisnya juga di belah depan walaupun kecil dikit. Di sebelah kiri juga ada garisnya. Ini masih termasuk simet. Ini minim 3. Tapi kalau bisa dapat 4 ya syukur, alhamdulillah kata orang. Nah seperti ini bar yang agak-agak rancu ya, karena bar kedua dan bar ketiganya berbentuk V nyatu ke bawah begitu, ngebelahnya terlalu gede angka 9-nya. Sedangkan di sebelah kirinya lebih rapi, itu bisa terlihat ya, beda barnya. Di sebelah kiri seperti itu angka 9, sebelah kanan ada V 2 bar kedua, bar ketiga itu bentuknya V. Saya agak ragu ini untuk bisa dapetin angka poin 2. Bisa dapat poin, ragunya di poin 3, tapi mungkin di poin 2 atau poin 1. Tergantung gedenya nanti cabungnya, bunganya, meletaknya seperti apa. Kalau terlihat nyatu, aman dia. Bisa mendapatkan poin 3, bukan berarti nggak bisa mendapatkan poin 3 ya. Kalau nanti cabung dan bunganya udah banyak, nutupin huruf V-nya itu benar-benar full ketutup sampai tidak terlihat terpisah, karena beberapa cabung dan bunga pun ada yang tumbuh di luar bar. Gitu ya, cabung nggak ada. Lalu contoh apa lagi ya? Ini ada red baru datang juga sih. Ini sih saya agak ragu udah, hanya mau dihitung simet atau enggaknya. Mungkin nanti mesti dites juga lah. Cabung sih banyak meletak. Ini buat eksperimen baru lagi sih. Oke ya. kurang lebih penjelasan untuk bar simetris atau enggaknya di situ. Perhitungannya jadi harus jelas, atas dan bawah harus sama, tengah badan. Biasanya tuh maru kalau udah gede nanti akan terlihat di setengah badan tuh ada kayak jahitan, garis-garis gitu lah, garis tipis. Nah itu adalah garis tengah badan yang harus dihitung nanti. Bar atas dan bawah harus berjumlah sama. Sebenarnya ini juga bisa dihitung simet sih, karena
bar ketiga itu ada satu kelebihan, bar paling belakangnya dia putus, tapi atas ada, bawah ada putus, dan sebelah kirinya pun juga sama. Bar paling belakang tuh bisa dilihat ya, bar paling belakang putusnya begitu, sebelah kiri dia. Bar ketiganya juga tuh ada kelebihan bar, dan di ekornya juga kepisah. Sini nak kasih lihat orang dulu dong. Dia ini kalau diketapangin selalu kagetan, jadi harus dimaklumi. Bisa dilihat nih ekornya, ntar dia akan kasih lihat tuh ekornya juga begitu ya, putusnya menyilang. Ini harusnya bisa 3 sih ke depannya, tapi aku nggak tahu, nanti kita akan lihat lagi. Oke, itu untuk bar, perhitungan bar. Jadi kalau ada yang nggak simet, bar belah depan sebelah kanan ada kaki, sebelah kiri nggak ada kaki, yaitu kemungkinan bisa dapat poinnya 2. Kalau hoki bisa dikasih 3, tergantung jurinya bayar atau enggak lah ya. Kita akan balik ke pewarnaan. Pewarna itu ikan permaruan ada mutasinya kurang lebih 4 tahap. Kalau dari yang saya tahu ya. Kalau dari pengalaman saya itu 4 tahap. Kalau ini udah masuk ke tahap ketiga kurang lebih. Tahap ketiga, iya, tahap ketiga nanti. Dia udah ke tahap ketiga karena udah lumayan bersih. Tahap pertama, seperti apa tahap pertama? Tahap pertama itu nanti ikan akan seperti ini, kotor, sedikit terlihat kotor. Masih belum berapa kotor sih sebenarnya, ini mah harusnya lebih kotor lagi sih. Seperti yang mana ya? Saya tidak ada contohnya. Kotornya tuh seperti apa? Susah. Tapi saya bisa memberi gambaran aja ya. Kalau tahap pertama sesudah kita pewarnaan, kalau melalui ketapang ya, karena saya nggak pernah mewarnai dengan pasir substrat doang sih. Biasanya itu tipe red yang bisa mengikuti dengan background putih, pasir merah, red bisa diwarnain, bisa mengikuti badannya, warnanya juga bakal up. Misalnya tahap pertama ya, tahap pertama itu biasanya ikan akan menggosong bagian atas, begitu diketapangin, lalu dia punya sisiknya akan banyak keluar bentol-bentol hitam di setengah badan ke atas. Itu akan bentol-bentol hitam banyak sampai kelihatan kotor banget tuh di atas garis baby, biasanya ada garis hitam-hitam kotor. Warna dorsal biasanya pada tahap itu dia akan menghitam. Oke. Tahap kedua seperti ini. Ini udah masuk kurang lebih tahap kedua, walaupun warnanya tidak berapa menonjol, tapi ini udah masuk tahap kedua. Sebenarnya ini masih kotor. Sebenarnya harusnya atasnya masih kotor. Ada juga udah mulai agak bersih seperti ini. Tapi tahap kedua nanti dorsalnya akan bening seperti ini tuh. Ini bening. Kalau kita bandingkan dengan dia beda ya. Ini lebih hitam. Biasanya tahap kedua tuh akan bening, transparan lah ibaratnya lah. Ini masih kurang transparan. Ini udah lewatin tahap kedua sedikit lah. Akan memudar warna pada dorsal sehingga terlihat bening kayak siripnya dia nih, finnya dia kanan kiri itu, nanti dorsal atasnya juga akan bening ya, kayak babyan beginilah gampangnya lah ya. Nanti warnanya akan begitu masuk ke tahap kedua tuh. Pasti akan seperti itu. Lalu akan masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga yang kurang lebih seperti ini. Dia dorsalnya akan sudah kembali hitam, badan warnanya udah mulai bersihan dikit tuh, dorsalnya udah mulai hitam, sirip masih belum berapa hitam, nanti tunggu udah di tahap keempat baru menghitam. Badan udah lumayan bersih. Biasanya tuh ikan lebih ke warnanya lebih ke emas-emasan deh, agak-agak ke gold. Ini udah memudaran karena udah 2 minggu saya beningin. Biasanya dia akan sedikit ngegold, kayak dia nih, dia lagi tahap ngegold nih, lagi tahap ngegold, dan atasnya seperti terlihat masih kotor-kotor ya. Di atasnya tuh masih kotor-kotor, sisiknya di atas kepala masih kotor-kotor nggak jelas gitulah, tapi dorsalnya udah hitam. Lalu akan masuk ke tahap keempat. Tahap keempat itu nanti benar-benar yang namanya final, bersih. Bersihnya seperti apa ya, kayak dia ini udah masuk ke tahap keempat, warna udah naik, tinggal diterusin. Tahap keempat kalau di ketapang ya memang masih kelihatan setengah ke badan gosong. Itu hal yang wajar di ikan beginian karena dia akan mengeluarkan warna melanin. Ini udah masuk ke tahap keempat. Dia kalau dibening udah bersih nih. Di leher-lehernya tuh hitam-hitamnya udah nggak ada.
Kalau masih ada itu biasanya tahap 1 sama tahap kedua. Tahap ketiga udah mulai hilang garis hitam di badannya itu. Ya kalau di bening itu garis hitam nggak ada, setahu saya sih. Kayak ada kayak contohnya. Tunggu ya, saya lihat dulu ya. Contoh tahap keempat. Red ini sih udah tahap keempat dia kalau untuk red. Kalau dia sebenarnya udah tahap keempat karena badannya bawah udah merah. Saya kan kasih lihat contoh. Kayak dia nih. Ini udah tahap keempat nih. Garis tengah badannya udah hilang juga. Karena dia mentalnya lebih bagus dari yang tadi sih. Dia juga udah masuk ke tahap keempat sebenarnya. Itu garis badan nanti dia akan menghilang tahap keempat. Dari warnanya udah mulai kuning spidol, kuning, warna kuning biasa, kuning stabilo. Nanti akan naik ke tahap oranye. Itu kalau di ketapang terlihat masih ada garis hitam itu wajar. Nanti di air bening dia akan menghilang dalam jangka waktu 1 kali 24 jam atau bahkan 2 kali 24 jam. Gitu ya. Jadi untuk pewarnaan tuh ada beberapa tahapnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini mah masih butek, ini masih abu-abu nih kan. Masih abu-abu banget, biarin dah. Baru masuk. Ya. Kurang lebih saya harap semuanya ngerti. Kemarin saya udah ada yang tahap 4 sih sebenarnya di sini. Size-nya 10 sentian tuh. Red bar itu kemarin udah tahap 4, setengah badan ke bawah udah oranye, cabung juga ada. Walaupun resikonya kalau kita naikin warna, cabung putih akan lebih terlihat menipis, lebih harus ada pantulan gitulah ya. Kurang lebih seperti itu untuk pewarnaan. Jadi kita mau lanjut ke apa lagi ya? Ke anatomi itu mau urusan belakangan, karena anatomi itu lebih ke penglihatan mata sih. Untuk saat ini belum ada sih kan yang anatominya bermasalah banget ya, untuk membantu teman-teman. Tapi yang pasti masalah anatomi itu hanya masalah tulang-tulang bengkok atau apapun gitulah, nggak berapa penting kalau buat kiper baru sih ya, kecuali untuk perkontesan. Ya kurang lebih penjelasan saya sampai di sini dulu. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya rasa untuk pemula sih cukup diketahui itu hanya masalah 2 itu. Kalau untuk masalah cabung nanti coba saya pikirkan dulu deh ya gimana cara menjelaskannya, karena cabung itu juga banyak hal yang berkaitan untuk ngeluarin cabung. Tapi nanti saya coba pikirkan dulu kira-kira apa yang mesti saya jelaskan ke pemula-pemula supaya ngerti. Ya oke, gitu aja dulu. Terima kasih.